Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Sebelum lanjut ke materi, saya akan perkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dia Julia, dan satu anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Bu Anggriani. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan antar manusia. Bahasa dapat mengekspresikan maksud dan tujuan seseorang. Dengan pengertian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar penduduk di dunia adalah dwibahasawan. Maksudnya, bahwa sebagian manusia di bumi ini menggunakan dua bahasa atau lebih sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakai ejaan atau tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, penyebab kesalahan berbahasa menurut Corder 1974 menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah lapses, 2 error, 3 mistake. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari lapses, error, dan mistake. Yang pertama adalah lapses. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Selanjutnya yaitu error. Error adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa. Yang ketiga adalah mistake. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Serina Bunga Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah dibacakan oleh dia. Baiklah, di sini ada pengertian sintaksis. Menurut Tarigan tahun 1984 mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Selanjutnya, ruang lingkup kesalahan analisis bahasa pada tataran sintaksis. Yang pertama ada alat-alat sintaksis, yang kedua ada satuan-satuan sintaksis. Selanjutnya, bentuk pada pola kesalahan pada tataran sintaksis. Yang pertama, khususnya segi frasa. Yang kedua, kesalahan bidang klausa. Yang ketiga, kesalahan bidang pada kalimat. Nah, selanjutnya ada alat-alat sintaksis. Frasa, klausa, kalimat tidak secara tiba-tiba muncul tanpa adanya sarana yang menunjang terwujudnya satuan-satuan tersebut. Perangkat-perangkat yang menjadi sarana terwujudnya satuan-satuan tersebut dengan alat sintaksis ada 3, yaitu urutan, bentuk kata, dan intonasi. Yang urutan adalah bahasa itu penuh aturan, pola, dan ajekan. Yang kedua adalah intonasi, pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, bentuk kata, dilihat dari bentuknya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah satuan-satuan sintaksis. Pada awal pembahasan dikatakan bahwa satuan-satuan sintaksis adalah kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang pertama ada kata. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkat frase, klausa, dan kalimat. Misalnya, sayur-sayur seharusnya sayur-mayur. Yang kedua ada frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Sama halnya dengan kata frase.
juga berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis untuk lebih memahami tentang frase. Perhatikan contohnya, misalnya haus sangat, seharusnya sangat haus. Selanjutnya ada klausa, adalah satuan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi tersebut terdapat komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam sebuah klausa minimal harus mengandung subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan bersifat fakultatif atau tidak wajib ada. Untuk mempermudah pemahaman tentang klausa, kita dapat mempelajari di selanjutnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.